jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun aku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Selamat pagi bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, khususnya bagi kita yang selalu setia untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama di dalam sapaan teduh. Marilah kita persiapkan hati, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau berikan, kami boleh merancangkan berbagai aktivitas kami. Namun sebelum kami melanjutkannya Tuhan, kami mau lebih dulu membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya kuasa Roh-Mu menuntun kami, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah apa yang kami dengar pun dapat kami lakukan di tengah kehidupan beriman. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita, Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berjaga-jaga merupakan suatu nasihat yang sering sekali disampaikan kepada kita. Karena dengan berjaga-jaga, itu artinya kita selalu bersiap sedia dengan apapun keadaan yang bisa saja kita hadapi. Berjaga-jaga juga bukan merupakan usaha agar kita selalu merasa aman saja. Apalagi dalam kehidupan saat ini, banyak sekali kita melihat dan mendengar berita-berita yang meresahkan. Berbagai tindakan kejahatan, pencurian, pembunuhan, penipuan, KDRT, pemerkosaan, dan banyak hal lainnya yang bahkan dapat dilakukan oleh siapa saja. Maka haruslah kita memang berjaga-jaga agar terhindar dari kejahatan dan juga agar kita tidak menjadi pelaku kejahatan. Berjaga-jaga kita lakukan bukan karena kita merasakan kecemasan atau kekhawatiran yang berlebih. Juga bukan berjaga-jaga dengan tanda-tanda fisik saja, seperti karena khawatir kita memasang alarm, kamera keamanan di mana-mana agar terhindar dari orang jahat. Atau bukan dengan juga mengunci diri kita, mengurung diri kita agar kita tetap aman. Tetapi berjaga-jaga juga haruslah di dalam iman. Dan yang Yesus maksudkan agar kita selalu berupaya menjaga cara hidup kita, tingkah laku kita. Karena selalu akan ada godaan, tantangan yang membawa kita jauh dari Tuhan dan hidup dalam berbagai dosa. Lalu berjaga-jaga seperti apa yang harus kita lakukan? Dengan berdoa dan berusaha tentunya kita juga mau menjalankan perintah Tuhan. Seperti apa yang diperintahkan Yesus kepada murid-muridnya waktu di Taman Getsemani. Saat Yesus bersiap menghadapi penderitaannya, dia berdoa. Dia meminta muridnya pada waktu itu pun berjaga-jagalah. Namun para murid yang ikut dengannya malah tertidur. Sehingga saat Yesus ditangkap untuk dibunuh, mereka tidak siap. Mereka tidak mengerti tentang rencana Allah yang harus terjadi melalui Yesus. Perlu kita sadari, dalam hidup kita saat ini pun ternyata betapa mudahnya juga kita tertidur atau bersikap ceroboh dalam perjalanan iman kita. Kita rentan terhadap cobaan hidup karena kita mengabaikan sikap berjaga-jaga dalam iman. Dan secara rohani kita lemah. Kita tidak berdoa atau tidak mempelajari firman Tuhan dengan sungguh. Yang membuat kewaspadaan kita melemah sehingga diri kita mudah jatuh terhadap dosa. Berjaga-jaga sebenarnya akan membuat kita mampu mengenali kehadiran Tuhan di dalam diri orang-orang sekitar kita ataupun dalam peristiwa-peristiwa hidup kita. Agar sekalipun ada berbagai godaan ataupun tawaran yang menggiurkan,
Kita senantiasa bersiap dan berjaga-jaga agar kita juga jauh dari bahaya. Banyak orang yang jatuh bukan karena terantuk pada batu yang besar, melainkan terpleset karena kerikil-kerikil kecil yang sering kita anggap sepele. Maka berjaga-jagalah atas segala hal, baik itu kecil ataupun besar, karena itu bisa menjadi tantangan bagi kita. Terus berjaga-jaga karena kehendak daging kita ini lemah. Maka jauhilah kejahatan, jauhi segala hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Maka marilah saudara-saudaraku dalam Tuhan, jalanilah hari-hari kita dengan terus berjaga-jaga, baik dengan berdoa dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh. Amin. Kita bersatu dalam doa syafaat kita. Tuhan, terima kasih firman-Mu telah kami dengar. Biarlah kami tetap berjaga-jaga dalam iman, dalam kesungguhan kami berdoa dan melakukan perintah Tuhan. Ajari kami Tuhan, agar kami tetap menjalani hidup, sekalipun banyak godaan dan tantangan, kami mau setia pada Tuhan. Kami pun mau bersyafaat Tuhan, mendoakan seluruh saudara-saudari kami di GBKP Runggun Klender. Kami mendoakan hamba-hamba Tuhan serayaan yang melayani di gereja-Mu, khususnya di GBKP Klender, untuk pendeta kami dan keluarga, pertua diaken kami dan keluarga, seluruh pengurus PJJ, pengurus kategorial, pelayan KKR, dan semua yang ikut memberi diri untuk melayani bersamamu di tengah-tengah jemaat Runggun Klender. Dan setiap keluarga pribadi lepas pribadi Tuhan pelihara. Tuhan berikanlah bagi mereka kesehatan dan sukacita, bertambah hikmat dan iman di dalam menjalani hidup juga pelayanan. Dan kami rindu supaya GBKP Runggun Klender dapat terus meneruskan seluruh pelayanan yang baik untuk gerak gereja-Mu. Tuhan sempurnakanlah semua pelayanan mereka. Begitu juga bagi kami yang pada hari ini juga akan beraktivitas. Kami telah mendengar firman-Mu, kami mau berpegang pada firman-Mu. Maka Tuhan berkatilah setiap yang kami kerjakan, agar kami merasakan berkat Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah doa kami ya Tuhan. Maka marilah bersama-sama kita pun menutup doa ini dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menjalankan firman Tuhan, selamat beraktivitas, Tuhan berkati.